Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini dengan NIM 25210054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana artikel yang telah saya kembangkan yang berjudul yaitu Peran Bahasa Indonesia dalam Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar, yang dimana pada artikel ini membahas bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penting dalam membentuk karakter, sikap, serta kepribadian siswa sejak usia sekolah dasar. Bahasa Indonesia juga bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sarana penting untuk membentuk karakter, sikap, dan kepribadian siswa sejak dini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana isi artikel yang telah saya buat dari beberapa jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Sebelum memasuki pembahasan yang akan saya paparkan, marilah kita mengetahui bagaimana peran bahasa Indonesia terhadap pembentukan karakter seorang anak. Setelah menonton cuplikan yang saya tayangkan tadi, marilah kita memasuki paparan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, di mana latar belakang ini pendidikan karakter itu merupakan tujuan utama tentunya. Tujuan utama pendidikan nasional yang perlu ditanamkan sejak dini, yang dimana tujuan pendidikan nasional ini membantu karakter yang baik perlu ditanamkan sejak dini agar anak itu mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sopan, jujur, serta menghargai orang lain. Yang kedua ada sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa, salah satunya melalui mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa sekolah itu memiliki peran penting strategis dalam membentuk karakter siswa. Salah satu mata pelajaran yang berkontribusi yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak membantu siswa memahami nilai-nilai kehidupan sehari-hari, yang dimana melalui kegiatan membaca menulis itu siswa tidak hanya belajar keterampilan berbahasa, tetapi juga belajar memahami nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta sopan santun begitu. Kemudian yang terakhir ada perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang menyebabkan berturunnya sikap sopan santun pada sebagian anak. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadi sarana yang sangat penting gitu tentunya untuk siswa, karena bahasa Indonesia ini bisa menanamkan nilai-nilai karakter terhadap mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua ada pendapat para ahli. Setelah mengetahui kita dari latar belakang, marilah kita masuk ke pendapat para ahli, yang dimana yang pertama itu ada Harlina dan Wardarita pada tahun 2020, yang dimana membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk karakter siswa seperti percaya diri, santun, dan berkomunikasi dan menghargai orang lain. Maksudnya itu adalah
Melalui pembelajaran bahasa Indonesia ini, siswa dapat belajar menjadi lebih percaya diri, santun, serta berkomunikasi dan menghargai orang lain. Yang kedua ada menurut Ahmad Zamhari dan kawan-kawan atau DKK pada tahun 2025, bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun masyarakat yang berkarakter, baik sekaligus menjaga persaturan bahasa di tengah keberagaman budaya Indonesia. Yang dimana kita dapat menggunakan bahasa Indonesia itu untuk berkomunikasi ya tentunya, apalagi menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga ada menurut Marlina dan Komariah pada tahun 2023, yang dimana karakter siswa dapat membentuk melalui pembelajaran berintegrasikan nilai-nilai moral, pembiasaan perilaku baik, dan keteladanan guru. Nah, yang keempat ada menurut Lestari 2020, di mana pembelajaran bahasa Indonesia yang hanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari membantu siswa memahami nilai kejujuran, disiplin, toleransi, kerjasama secara lebih nyata. Setelah memaparkan dari para ahli, kita lanjut yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Di sini saya memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu mengetahui dan mendeskripsikan peran pembelajaran bahasa Indonesia dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Tujuan khususnya yang pertama ada mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran guru dalam menanamkan karakter melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana kegiatan berbahasa dapat membentuk sikap positif siswa, yang dimana dapat kita ketahui beragam sifat siswa yang kita dapat pahami untuk setiap siswa. Setelah kita memaparkan tentang tujuan, kemudian yang keempat adalah metode penelitian. Metode penelitian saya mengumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal ilmiah, artikel, bahkan saya melihat skripsi, buku dan referensi akademik lainnya. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu yang dimana pendekatan itu menjelaskan fenomena berdasarkan hasil analisis dari sumber literatur atau membaca secara rinci terhadap apa yang kita baca dan teliti, lalu dikembangkan dalam artikel ini. Nah, di sini ketika saya membuat artikel ini, teknik penggunaan data yang saya gunakan untuk artikel ini yaitu membaca sumber ilmiah, memahami isi sumber, mencatat informasi penting, serta menganalisis data secara mendalam. Kemudian data ini dianalisis untuk menemukan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita membahas tentang metode penelitian, yang kelima ada hasil penelitian tentang artikel yang saya telah buat. Di sini berdasarkan hasil analisis berbagai sumber, ditemukan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu mampu mengembangkan berbagai karakter positif pada siswa. Nah, di sini setelah saya teliti, yang dimana dapat menghasilkan siswa itu menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, sopan santun, percaya diri, toleransi, kerjasama, kejujuran, bahkan nasionalisme pada cinta tanah air itu sangat berpengaruh ya. Karakter itu sangat berpengaruh terhadap nasionalisme cinta tanah air. Nah, nilai-nilai tersebut itu berkembang melalui berbagai aktivitas, contohnya pembelajaran yang dilakukan secara rutin di kelas. Lanjut, kemudian yang keenam ada peran guru dalam pembentukan karakter. Di sini yang dimaksudkan adalah salah satu temuan penting dalam artikel ini adalah pentingnya sebagai peran guru. Menurut Marlina dan Komariah pada tahun 2023, pembentukan karakter siswa tidak akan berhasil tanpa keteladanan guru. Yang pertama, teladan, yang dimana guru itu menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan santun itu sehingga dapat ditiru oleh siswa. Jadi yang dimana siswa itu dapat meniru bagaimana keteladanan guru dalam melatih cara
mengajar gitu terhadap siswanya. Yang kedua ada pembimbing, yang dimana guru itu mengarahkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga sebagai fasilitator, yaitu guru itu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter. Dengan demikian, guru tidak hanya mengajar materi bahasa Indonesia tetapi juga mendidik karakter siswa. Pentingnya seorang guru itu adalah mendidik dan mengatur siswanya untuk dapat menumbuhkan karakter gitu pada diri masing-masing siswanya. Lanjut ke 7, yaitu hasil capaian karakter berdasarkan kegiatan pembelajaran yang ditemukan. Nah, di sini yang pertama ada membaca cerita rakyat ya. Membaca cerita rakyat yang dikembangkan adalah kejujuran, disiplin, sopan santun. Itu menurut Handayani dan Kusuma pada tahun 2020. Cerita rakyat banyak mengandung pesan moral yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua ada diskusi kelompok, yang dimana yang dikembangkan itu adalah toleransi serta tanggung jawab dan interaksi terhadap para siswa gitu. Jadi para siswa itu juga dapat bersosialisasi gitu terhadap teman-temannya atau orang lain gitu. Dan yang ketiga ada presentasi dan berbicara, yang dimana yang dikembangkan adalah percaya diri dan menghargai pendapat orang lain. Menurut Wulandari dan Fitriani pada tahun 2021, kegiatan berbicara dapat meningkatkan keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat secara santun. Kemudian yang ke-8 adalah hasil capaian karakter lanjutan, yaitu yang pertama adalah menulis yang dikembangkan adalah kreativitas, kerja keras, serta disiplin. Kemudian menyimak ada yang dapat dikembangkan adalah sikap menghargai orang lain, kesabaran, serta empati. Menurut Susanti tahun 2021, kegiatan menyimak membantu siswa belajar memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada literasi membaca yang dikembangkan oleh para siswa itu. Yang pertama ada berpikir kritis, yang kedua itu rasa ingin tahu. Menurut Pratiwi dan Septianingsih pada tahun 2022, pembelajaran berbasis literasi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membentuk karakter positif siswa. Pembahasan, yang dimana berdasarkan analisis itu penelitian yang dikaji dapat dipahami bahwa pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat luas, bukan hanya mengajarkan tetapi perannya itu dapat mengubah tata bahasa lebih baik, membaca, menulis, serta berbicara, tetapi juga membentuk sikap sosial, moral, kepribadian, cara berpikir, serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Santika dan Sudiana pada tahun 2021, pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu seseorang menjadi lebih kritis, lebih percaya diri, teliti, serta lebih menghargai orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia merupakan sarana efektif dalam pendidikan karakter. Dan yang ke-10 ada kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Kemudian melakukan kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, siswa dapat mengembangkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kerjasama, percaya diri, sopan santun, dan nasionalisme. Kemudian juga keberhasilan pembentukan karakter sangat berpengaruh oleh peran guru sebagai teladan dan pembimbing tentunya. Yang terakhir, bahasa Indonesia bukan hanya mata pelajaran komunikasi, tetapi juga media pendidikan karakter yang efektif dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ke-11 yaitu saran. Di sini saya memiliki 4 saran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran. Yang pertama untuk guru hendaknya lebih kreatif dalam mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua untuk sekolah perlu memperkuat program literasi, diskusi, dan pembelajaran berbasis cerita rakyat atau dongeng yang mengandung nilai moral. Yang ketiga untuk orang tua perlu bekerja sama dengan guru dalam membiasakan penggunaan bahasa yang baik dan santun di rumah. Untuk peneliti selanjutnya yang keempat,
Penelitian dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan metode penelitian lapangan agar diperoleh hasil yang lebih mendalam. Demikian presentasi mengenai peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter siswa sekolah dasar. Dari artikel ini dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia itu tidak dapat hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana strategi untuk membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Terima kasih perhatian atas apa yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.